Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal yang berkaitan dengan medan listrik. Tapi medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan yang terdistribusi pada suatu penghantar. Jadi bukan muatan titik. Nah, sekarang perhatikan di sini saya memiliki soal. Ini ada setengah kat melingkar. Ini setengah kat melingkar ya. Tapi diberi muatan yang lain jenis. Seperempat yang atas diberi muatan plus Q, positif ya. Sedangkan yang bawah diberi muatan min Q, negatif. Nah, yang ditanyakan adalah berapa medan listrik di titik A. Caranya kita harus mengambil elemen muatan di segmen kawat bagian atas maupun bagian yang bawah. Karena muatannya lain jenis ya. Nah, ini kasus yang simetris. Perhatikan ini panjangnya sama ya, atas bawah. Muatannya juga sama nilainya. Ini Q, ini juga Q. Cuman yang atas muatannya positif, sedangkan yang bawah muatannya negatif. Oke, saya sudah menggambar cuplikan dari muatan pada kawat ini. Jadi ini saya cuplik sebesar dq, cuplikan sangat kecil sekali ya. Muatan sebesar dq, terus kemudian pada seberangnya juga dq. Ini simetris ya kasusnya. Muatan dq itu akan menimbulkan medan listrik di titik A yang ditanyakan tadi ya. Ini titik A-nya di situ. Nah, jadi nanti ada medan listrik yang disebabkan muatan dq arahnya menjauhi elemen muatannya. Di sini juga ada cuplikan muatan sebesar dq tapi negatif ya. Nah, ini menimbulkan medan listrik di titik A juga sebesar dE arahnya menuju muatannya. Ingat ya, arah medan listrik karena dia itu vektor ya. Arah medan listrik selalu menjauhi muatan positif. Nah, kalau negatif dia akan mendekati muatannya. Jadi sekali lagi DE yang ini menjauhi elemen plus DG yang di sini. Kalau DE yang menuju ke sini berarti mendekati elemen min DG yang ada di situ ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Elemen muatan DG pada kawat ini sepanjang DL ya. DL itu cuplikan panjang kawat yang sangat kecil. Nah, ini DL yang bawah, ini juga cuplikan panjang kawat yang sangat kecil. Ini kalau saya tarik garis lurus, ini tentu saja jari-jari kan. Nah, perhatikan, misalkan ini garis lurus membentuk sudut alfa terhadap, anggap aja ini sumbu X ya. Nah, terus kemudian, ini saya bikin cuplikan sudut pusat, karena ini adalah cuplikan panjang busur. Ini ada cuplikan sudut pusat sebesar D alfa. Ini D alfa. Yang bawah juga di alfa karena simetris ya. Nah, cuplikan sudut pusat sebesar di alfa nanti berkaitan dengan panjang busur sebesar dl itu. Sekarang kita bandingkan cuplikan muatan dq dengan panjang busur dl itu. Jadi kalau saya bandingkan dq dengan dl, nah kita lihat hanya salah satu segmen kawat aja. Saya pakai segmen kawat yang atas, seperempat kawat melingkar yang atas ya. Jadi diambil salah satunya aja. Nah, perbandingan cuplikan muatan dq per dl itu tidak lain adalah muatan di seluruh kawat seperempat melingkar dibagi dengan panjang seperempat kawat melingkar. Seperempat kawat melingkar itu panjangnya berapa ya? Seperempat dikalikan dengan keliling lingkaran, 2 πr kan? Jadi kalau begitu, ini 2/4 itu setengah, berarti hasilnya 2Q per PR. Kita lanjutkan, berarti DG itu adalah 2Q per PR dikalikan dengan DL. Perhatikan ya, tadi cuplikan sudut pusat D alfa itu berkaitan dengan panjang busur DL. Nah, kalau kita kaitkan, maka yang namanya D alfa itu adalah DL per R. Oleh sebab itu DL-nya ini bisa saya ganti dengan R di alfa. Jadi 2Q per PR, DL-nya saya ganti dengan R di alfa ya. Sehingga R-nya ini bisa saya coret, sehingga DG-nya saya peroleh 2Q per P dikalikan dengan D alfa. Ini saya sebut persamaan yang pertama. Untuk menentukan medan listrik di titik A, maka kita harus menjumlahkan seluruh komponen elemen medan listrik di titik A. Nah, kita lihat ya, kalau kita uraikan ke arah sumbu X, ini anggap sumbu X ya, ini sumbu Y. Ke arah sumbu X-nya itu saling meniadakan. Jadi ini ada D
DE cos alfa ke arah kiri, ini DE cos alfa ke arah kanan. Tapi DE-nya kan sama, alfanya juga sama, sudutnya sama, sehingga saling meniadakan. Jadi komponen elemen medan listrik yang ke arah sumbu X itu sudah hilang. Jadi kalau begitu praktis medan listrik di titik A itu merupakan penjumlahan komponen elemen medan listrik yang ke arah sumbu Y saja, yang ke arah vertikal. Nah kalau kita lihat ini ureannya yang ke sini itu adalah DE sin alfa ya. Yang ini juga ada urean ke sini itu adalah DE sin alfa juga. Medan listrik di A itu berarti kan DE ya, DE sin alfa ditambah dengan DE sin alfa kan begitu ya. Nah, tapi kita harus integralkan ya kan? Karena kita mau menghitung di seluruh panjang kawat ini kan. Nah, jadi kalau begitu ini sama aja dengan integral 2 kali dari DE sin alfa. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini integral D-nya berapa ya D? D itu disebabkan oleh elemen DG itu. Jadi kalau gitu DE-nya K DG per R kuadrat. Jadi jarak elemen ke titik A itu adalah jari-jari dari setengah kawat melingkar itu. Jadi kalau begitu ini dikalikan sin alfa ya, masih dikalikan dengan sin alfa. Boleh juga sih ditulis 2 kali integral gini ya, K sin alfa dimasukkan gini DG per R kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Berarti E-nya di situ adalah 2 kali integral K ya dikalikan dengan sin alfa per R kuadrat. DG-nya saya ganti dengan persamaan 1 ini ya. Nah, ini tadi anggaplah persamaan yang kedua. Jadi persamaan 1 masuk ke persamaan yang kedua ini, DG-nya disubstitusikan. Jadi kalau begitu ini bisa diganti 2Q per Pi D alfa. K 2Q Pi R kuadrat itu bisa keluar dari integral. Jadi ini hasilnya 4K kali Q per Pi R kuadrat integral sin alfa D alfa. Nah ini integralnya adalah integral yang simetris ya. Kita ngambil hanya satu sisi aja. Jadi integralnya alfa itu dari sudut 0 di sini ya. Dari 0 sampai dengan setengah pi. Jadi integralnya 0 sampai setengah pi. Jadi kalau begitu ini 4Q kali Q per pi R kuadrat. Ini kalau saya integral kan min cos alfa ya. Min cos alfa batasnya 0 sampai dengan setengah pi. Jadi kalau begitu ini 4K Q per pi R kuadrat. Nah ini kita masukkan cos setengah pi. Kita masukkan dulu sini, dikurangi dengan min cosinus alfa, tapi alfanya diganti 0 sini ya, 0 kayak gitu. Nah, seperti itu. Dengan demikian medan listrik di titik A itu adalah 4K Q per pi R kuadrat. Nah, ini kita hitung, cos setengah pi itu adalah 0 ya, ini 0. Nah, min ketemu min plus, jadi plus cos 0 itu adalah 1. Nah, jadi kalau begitu E-nya adalah 4K Q per pi R kuadrat. Nah, tetapi ingat bahwa kalau dianggap lingkungannya itu udara atau ruang hampa, maka K-nya itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Sehingga E-nya itu bisa kita tulis 4. K-nya saya ganti ini 1/4 pi epsilon 0. Ini masih dikalikan Q per pi R kuadrat. 4-nya ini bisa saya coret sehingga hasil medan listriknya di titik A itu adalah Q per pi kuadrat kali epsilon 0 dikalikan dengan R kuadrat. Nah inilah medan listrik di titik A yang disebabkan oleh setengah kawat melingkar yang diberi muatan terdistribusi secara merata, yang 1/4 atas positif, yang 1/4 bawahnya negatif. Nah, R ini merupakan jari-jari dari kawat setengah melingkar. Nah, kalau epsilon 0 ini adalah permitivitas listrik ruang hampa, sedangkan Q itu adalah muatan salah satu kawat 1/4
lingkaran tersebut.